wabarakatuh. Saya Wanisa Ladewan, Sarjana Pendidikan, Program Studi Bimbingan Konseling Mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, gelombang 3 tahun 2023, Universitas Negeri Makassar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Apa ada yang tidak hadir hari ini? Hadir. Hadir semua? Ya. Jadi hadir semua ya? Ya. Jadi di sini kamu hadir semua ya? Ya. Oke. Nah, jadi untuk bisa aktifnya kita punya proses layanan ini, sebaiknya kita sebagai warga negara Indonesia dalam setiap pertemuan selalu menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Ada yang bisa memandu di sini? Gina. Ika maju. Sudah, jauh saya biar nanti ibu saja ya. Jadi ibu minta kamu berdiri dulu agar kita satu dua tiga empat. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nyaman kan? Oke, mengenang semua apa yang ada di Indonesia. Kemudian biar lebih efektifnya layanan ini, tentunya kita berdoa dulu. Jadi berdoa dimulai dari Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan doa Belajar. Siapa yang bisa memandu? Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka
Raditu billahi rabba wa bil Islam madina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Ada yang mengantuk ini? Kenapa ini kayak apa namanya? Tidak ada apa namanya? Kayak tidak ada anunya, motivasinya. Kenapa ini pengen? Nah, jadi supaya kita bisa semangat, tentunya kita SPK dulu ya. Ya. Biar kita semangat belajar. Ya. Nah, jadi boleh kita mulai SPK-nya. Ayo berdiri. Oke. Lihat ya ke depan. Ya. Biar ibu memberi contoh di sini. Sebentar. Tapi kalian mengikuti ya. Ya. Sebentar ibu yang menyanyikan, kalian yang memperagakan. Ya. Oke? Ya. Ibu beri contoh, tapi mengikuti. Satu ditambah satu sama dengan dua. Dua ditambah dua sama dengan empat. Empat ditambah empat sama dengan delapan. Delapan ditambah delapan sama dengan 16. Bisa? Bisa. Oke, sekarang ibu menyanyi di sini. Kamunya peragakan. Siap? Ya. Oke, mulai. Satu ditambah satu sama dengan dua. Dua ditambah dua sama dengan empat. Empat ditambah empat sama dengan delapan. Delapan ditambah delapan sama dengan 16. Gimana? Sudah bisa berekspresi? Sekali ya? Ya. Oke. Satu ditambah satu sama dengan dua. Dua ditambah dua sama dengan empat. Empat ditambah empat sama dengan delapan. Delapan ditambah delapan sama dengan 16. Oke, silakan. Nah, jadi perhatikannya. Nah, jadi hari ini ibu membawakan kalian yaitu dengan topik motivasi belajar. Sekarang ibu tanya, adakah motivasi di dalam dirimu? Ada. Sehingga kamu bisa datang ke sekolah. Kemudian kamu datang ke sekolah ini dengan tujuan apa? Belajar. Tetapi ada juga yang lainnya. Datang bermain dengan teman. Perlu kamu tahu ya, dalam permainan itu ada juga yang namanya pembelajaran. Ya? Kenapa dalam permainan itu ada juga pembelajarannya? Ada teman yang tidak tahu bermain dalam bentuk permainan, yang tidak
sama sekali dia ketahui, dia bisa pelajari. Yang pastinya permainan itu merupakan satu olahraga dalam setiap manusia, ya kan? Ya. Sedangkan yang namanya motivasi itu adalah unsur dari diri kita sendiri. Dan ada pula motivasi yang dari unsur luar diri kita. Apa yang ada dalam diri kita sendiri? Misalkan keinginan, ya, itu ada dalam diri kita. Kemauan, itu ada dalam diri. Nah, kalau yang di luar diri kita siapa? Ada dari pihak orang tua mendorong, nah silahkan kamu ke sekolah, pergi ke sekolah biar kamu pintar, biar kamu jadi apa, begitu ya? Kemudian dari lingkungan teman, ada teman yang sudah sukses, dia juga akan memotivasi kamu. Paling katanya, kamu harus sekolah baik-baik, sekolah yang rajin. Sebab kalau rajin sekolah, tentunya siapa yang sukses? Bukan orang yang memberikan dorongan, tetapi orang yang didorong itu yang akan sukses dan enak menikmatinya, ya kan? Jadi orang yang memberikan dorongan itu adalah orang yang adalah motivasi dari luar diri, kita sendiri, ya. Jadi kalau misalkan di dalam sekolah ini, misalkan ini di dalam kelas, ya. Terkadang ada teman yang menjerumuskan temannya dalam belajar. Misalkan dia tidak tahu pelajaran itu, temannya bukan membantu, ya, tetapi temannya menambahkan kebodohannya itu. Jadi itu tidak bisa, ya, tidak bisa seperti itu. Sesama teman, apalagi di kelas ini, harus saling membantu. Jangan juga nanti dia mencontek begini, jangan, ya, jangan. Diusahakan kalau misalkan dia bertanya, nomor ini bagaimana caranya? Berarti di situ menandakan bahwa pelajarannya di nomor yang sudah dia sebut tadi belum dia isi, karena belum dia tahu. Nah, kita yang memberi petunjuk jangan langsung isinya begini. Cukup kamu kasih dulu penjelasannya. Ini begini semua. Mungkin dia sudah bisa menjawab. Nah, kalau masih dia bertanya lagi, bantu dia untuk menjawab. Ya? Nah, jadi yang namanya motivasi itu tentunya kita sama-sama harus saling membantu. Ada di sini yang tidak membantu temannya? Ada? Ya. Ya. Karena itu bukanlah sifat yang baik. Ya. Kalau sifat yang seperti itu pasti akan dijauhi oleh temannya. Nah, di sini Ibu ada suatu poster, ya. Di sini, siapa yang bisa membacanya? Baca dengan suara yang keras. Jika kamu tak sanggup menahan lelah karena belajar, maka kamu harus sanggup menahan derita karena kebodohan. Adakah yang mau seperti itu? Iya. Nah, jadi biar tidak lelah, belajar dan belajar. Ya? Dengar. Belajar ini tidak hanya di sekolah. Ya? Di rumah bisa kita belajar. Apalagi sekarang kalau sudah menggunakan kurikulum merdeka, biar di bawah pohon yang penting ada di sekitar sekolah, bisa
Nah, jadi yang namanya belajar itu tidak hanya dalam satu hari di sekolah. Memakai baju saja perlu dipelajari, ya. Dalam kerapian saja itu perlu dipelajari, ya. Jadi yang namanya belajar itu bukan hanya belajar menulis, bukan hanya belajar membaca, bukan hanya belajar matematika, bukan hanya itu, ya. Yang dipelajari itu banyak, karena masih banyak hal-hal yang belum kita tahu, belum kita ketahui. Di rumah saja ada yang sudah tahu beres-beres di rumah. Ada juga yang belum, ya. Sholat saja perlu dipelajari. Apakah harus nanti orang lain yang mendorong kita untuk belajar sholat? Tidak perlu. Orang lain itu adalah hal yang kedua. Hal yang paling utama itu adalah kita sendiri, ya. Motivasi dari diri kita sendiri. Jadi jangan nanti ada orang lain yang perintah kamu, ini dibuat, kemudian ini dibuat, ini lagi dikerjakan. Tidak usah. Kalau misalkan ada PR itu dibuat di rumah, ya, itu dikerjakan di rumah. Nanti kalau sampai di rumah, minta tunggu sama orang tua. Kalau orang tua bilang, ini mama juga belum terlalu paham dengan itu, kamu carikan bagaimana caranya supaya PR kamu itu bisa dikerjakan. Nah, tentunya kamu akan berusaha mencari teman, bila perlu bekerja sama dengan teman, ya. Itu yang namanya usaha dalam belajar. Nah, kemudian motivasilah diri Anda sendiri. Saya ingin pintar, saya ingin sukses. Tentunya saya harus mencari bagaimana cara saya supaya kepintaran itu bisa saya lengkapi. Nah, jadi dari sini, jika kamu tak sanggup menahan lelah karena belajar, maka kamu harus sanggup menahan derita karena kelelahan. Jadi jangan pada, ya. Harus sangguplah menahan lelah. Sangguplah menahan lelah. Apa yang namanya lelah? Dari rumah ke sekolah, jalan kaki, itu lelah, ya. Banyak tugas, misalkan PR, mungkin belum dikerjakan di rumah. Jangan merasa lelah. Di sekolah banyak yang bisa membantu. Tidak bisa dengan siswa, sesama siswa, silahkan bertemu dengan gurunya, ya. Bisa kan? Bisa. Jangan karena lelah. Jangan juga itu mulut lelah. Harus cakap, ya. Jangan karena ini tidak ditahu, sudah disimpan yang rapi, nanti dicari guru, aduh, PR-ku belum dikerjakan. Aduh, disuruh bawa ini, saya tidak bawa. Jangan, ya. Kalau sudah sampai sekolah, PR-ku belum semua dikerjakan. Sudah, cari di mana gurunya, kemudian minta tunjuk. Bu, saya tidak tahu yang ini. Saya juga sudah kerja sama dengan teman, tapi teman juga tidak tahu yang ini. Sudah, pasti dibantu oleh guru. Sekarang ibu tanya, adakah kamu di dalam ruangan ini yang takut sama guru? Tidak. Tidak takut dalam bertanya, ya. Kalau takut yang untuk bahwa dia lebih tua dari kita, itu harus. Ya, itu merupakan satu bentuk kesopanan seorang siswa terhadap guru. Ya kan? Ya. Ada lagi yang mengantuk ini? Tidak. Terus lagi mengantuk, ya. Nah, kemudian
termotivasi dari dalam lingkungan sekolah. Ya, misalkan di dalam kelas begini juga harus diusahakan motivasi kita itu ada. Mulai dari apa? Berkawan. Ya, harus berkawan dengan baik. Suasana di dalam kelas, jangan dengan suasana yang kotor. Kerapian itu juga merupakan satu motivasi dalam diri. Ya, kalau kita tidak rapi, ya, tentunya kita merasa minder. Bagaimana saya menaati? Bagaimana saya ini mengerjakan? Saya malu bergabung dengan mereka. Ya. Jadi itu perlu kamu perhatikan. Kalau di lingkungan sekolah, di luar dari kelas sekolah, harus cari tempat yang rindang. Tahu apa itu rindang? Apa? Pohon, ya, rindang yang sejuk, yang bersih. Di situ juga enak untuk kita belajar membaca buku, ya, berkomunikasi dengan teman, ya, berkomunikasi juga itu perlu dipelajari. Apa yang dipelajari? Cara mengeluarkan perkataan. Hati-hati ya, jangan sembarang mengeluarkan perkataan. Karena itu merupakan satu pergaulan yang perlu dijaga. Kalau kita salah bicara, maka kita juga akan kehilangan teman. Nah, sekarang ada gambar yang kedua. Silakan dibaca. Sekolah memang tempat untuk belajar. Tapi belajar tidak harus di sekolah. Dunia dan seluruh isinya menyimpan banyak ilmu yang masih tersembunyi. Nah, dunia dan isinya menyimpan banyak ilmu. Ada ilmu apa di sana? Nah, kalau misalkan mengenai ilmu, semua harus bisa punya ilmu. Ya. Kalau satu orang itu memiliki ilmu matematika, tidak hanya seluruhnya matematika, ya. Satu orang lagi memiliki ilmu agama, tidak semuanya ilmu agama harus hanya sama dia, ya. Tentunya dia juga memiliki ilmu matematika. Semua ilmu yang ada di dunia ini harus kita pelajari, tetapi harus dengan kesanggupan. Ya, diusahakan kita sanggup mempelajari ilmu-ilmu yang tersembunyi di dunia ini. Saya tahu di sini siswa-siswa yang ada di sini pasti belum ada ilmu kayak ilmu PKN, kayak ilmu IPS, IPA, belum semua dikuasai ya. Tapi perlu dipelajari. Ya, motivasi diri Anda untuk bisa mempelajari ilmu-ilmu yang belum pernah ditemukan. Nah, sekolah memang tempat untuk belajar. Tetapi belajar tidak harus di sekolah. Dunia dan seluruh isinya menyimpan banyak ilmu yang masih tersembunyi. Sama si A ada ilmunya yang tersembunyi, ya kan? Tentunya kita tidak tahu, jadi tidak perlu kita cari tahu sama dia ya. Nanti kalau misalkan kita butuh pertolongan, boleh kita minta dulu. Kalau misalkan dia ada ilmu matematika, ya kan? Kemudian di hutan-hutan lindung ini ada juga yang perlu kita pelajari. Itu kalau misalkan di bagian IPA, ada juga di seluruh anak ini biasa belajar ya. Nanti kita juga akan belajar tentang hal
itu ya. Ya. Nah, jadi untuk bisa memahami apa yang sudah Ibu jelaskan, kita mengisi dulu lembar kerja peserta didik. Mengisi dengan jujur, ya. Menulis dengan rapi. Kita tidak.
kasih. Nah, isi sesuai dengan kejujuran. Diisi dengan rapi dan jujur. Rapi dan jujur ya. Mana sudah selesai? Sudah? Nanti ibu yang ikut ya. Jadi kalian sudah mengisi lembar pada peserta didik. Jadi itu rasa untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Karena waktu sudah sesuai dengan yang ditentukan, maka untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini ya. Dan sebelum mengakhiri materi, Ibu hanya berpesan ya, ingat yang namanya motivasi belajar itu hanya ada dua ya. Ada dalam diri Anda sendiri, kemudian dorongan dari orang ya. Nah, jadi untuk bisa mengakhiri materi ini atau layanan ini, marilah kita berdoa bersama sesuai dengan ajaran agama kita. Pimpinnya mengikut. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina